Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Kang Fitness Dunia Murim. Kita masuk di part 24. Di awal video ini, mendengar perkataannya, Mujin yang tahu langsung maksudnya pun berkata, Oh, maksud Anda pijatan ya? Nyonya Gahe pun membalas, Hoho, benar, jika kamu bukan seorang mong, pasti sudah aku kenalkan ke cucuku. Maaf, jika aku banyak bicara ya. Mujin pun tersenyum menimpali. Tidak apa-apa, Nyonya. Senang rasanya Anda datang kembali. Saya bisa berdoa dan membaca kitab bersama Anda. Saat mereka berdua mengobrol begitu akrab, Ryu Jiguang yang merasa aneh berpikir, Ibu, dia bakal tersayang itu saat berbicara dengan cucunya sendiri. Ya, tak masalah, asalkan ibu bahagia. Di saat yang sama, meski Mujin tengah mengobrol dengan Nyonya Gahe, ia sekali melirik ke arah Ryu Jiguang di belakangnya sembari berpikir, orang itu pasti mantan pemimpin Merchant. Meskipun saat ini, dia masih jadi pemimpin Merchant. Heavenly Merchant yang aku ingat di novel. Mereka melakukan segala macam kejahatan, termasuk menjual narkoba dan manusia. Tetapi bukan berarti mereka berada di sisi yang jahat. Apa itu artinya? Ini wajah mereka sebelum rusak. Jika aku lebih dekat dengannya, apa aku bisa tahu dengan jelas penyebab hubungan mereka dengan Pansukandar? Aku akan mengawasinya untuk saat ini. Saat Mujin berpikir seperti itu, Ryu Jiguang yang menyadari jika Mujin terusnya menatapnya bertanya, permisi? Kau terus melihat ke arahku sejak tadi. Apa ada sesuatu yang aneh di wajahku? Mujin yang terpenyet pun segera mengalihkan topiknya dengan berkata, Tidak. Tak ada sesuatu yang aneh di wajah Anda. Saya hanya berpikir, sepertinya Anda banyak mengerjakan pekerjaan Anda dengan duduk. Tentu saja perkataan Mujin membuat Ryu Jiguang terkejut. Bagaimana bisa Mujin tahu bagaimana ia bekerja? Meskipun begitu, Ryu Jiguang yang tak berniat untuk menyembunyikannya pun membalas, benar, aku banyak membaca dokumen sembari duduk. Sudah lama sejak terakhir kali aku mendaki gunung, jadi aku sedikit lelah karena hal itu. Mendengar konfirmasinya, Mujin bisa membayangkan jika Ryu Jiguang bekerja dengan postur tubuh pekerja kantoran yang duduk seharian di depan komputer menimpali. Saya ingin bertanya sesuatu. Pinggul Anda bengkok dan punggung Anda juga sedikit bungkuk. Bagaimana jika Anda mendapat perawatan bersama ibu Anda kali ini? Meski Mujin melakukan hal itu agar dia bisa dekat dengannya, seperti pepatah yang mengatakan, tetaplah dekat dengan temanmu, tapi harus lebih dekat dengan lawanmu. Ryu Jiguang yang sendiri yang berniat untuk melihat kemampuannya langsung saja mengiyakannya. Oh, apa aku bisa merasakan perawatan itu? Mujin pun tersenyum menjelaskan, tentu saja, Anda hanya perlu mengikuti saya. Sebenarnya, ada orang lain yang menerima perawatan kali ini selain ibu Anda. Saat kemudian, Mujin memandu mereka ke kediaman Grandmaster Hyunwang. Sehingga, Grandmaster Hyunwang dan juga Beobgon yang melihat kedatangannya pun langsung bertanya, apa yang kau lakukan kali ini? Siapa mereka? Mujin pun menekan mereka berdua dengan berkata, Oh, mereka adalah tamu yang datang hari ini untuk berdoa. Tubuh mereka sedang tidak sehat, jadi aku pikir akan lebih baik jika mereka mendapat perawatan. Kakek, apa boleh perawatan kakek dilakukan secara bersamaan? Dan Master Hyunwang yang tak terlalu mempedulikannya pun membalas, jika itu maumu, mari kita lakukan. Mendengar konfirmasinya, Mujin pun menatap Beobgon menimpali. Terima kasih, kakek. Aku akan merawat kaki dalamnya itu. Master, tolong bantu pemimpin Merchant ya. Dengan begitu, mereka pun segera masuk ke ruang perawatannya, di mana sembari mempersiapkan perawatannya, Mujin yang memimpin perawatannya pun menjelaskan, Tuan, saya akan menjelaskan dengan sederhana metode perawatanku. Sembari aku memperkenalkan metode akupresur kepada Nyonya. Kami menggunakan jenis teknik muscle lightning sebagai pondasinya. Dan alat yang Anda lihat di sini digunakan untuk menstimulasi tubuh Anda dengan cara bergulir pada alat-alat itu. Lalu, kakek, perawatan pada hari ini itu tendon reformation yang melatih tubuh dengan cara mendorong dan menarik penyangga yang bergerak seperti pegas. Setelah melihat dua kaki di belakang dan mengunci posisi kaki satunya, peganglah itu dan dorong mundur kaki Anda.
Mendengar penjelasannya, Grandmaster Hyun Guang yang langsung mempraktekannya pun berkata, "Wah, ini pertama kalinya bagiku, tapi aku sudah bisa merasakan stimulasinya." Melihat reaksinya yang seperti itu, Mujin pun melanjutkan. "Saat kakek sudah merasakan tubuh bagian bawah kakek yang tegang, cepatlah beritahu aku. Nanti kita akan lanjut ke pose berikutnya. Dan kemudian, Nyonya, saya akan membantu Anda menggunakan body shape block." Tepat setelah mengatakan itu, Mujin pun menuntun Nyonya Gahe pada sebuah alat yang bernama Spine Corrector versi Shaolin, sembari menuturkan, "Apa Anda bisa duduk perlahan-lahan di sana? Letakkan pinggul Anda di celah itu dan silahkan berbaring. Rilekslah sebisa mungkin, Nyonya." Nyonya Gahe yang langsung merasakan efeknya pun berkata, Duh, bahkan hanya yang berbaring saja membuat tubuhku sakit." Melihat reaksinya yang seperti itu, Grandmaster Hyun Guang yang merasa mendapat teman perawatan baru bersama pun langsung saja mengajaknya berbincang-bincang. Hingga meski ini pertama kalinya mereka bertemu, mereka berdua langsung berakrab begitu saja. Yang membuat Mujin yang berada di tengah-tengah mereka berpikir, "Weh, apa ini kuil Shaolin atau tempat balik seorang tua?" Saat kemudian, Beobgon yang telah selesai lebih dulu perawatannya pun pada Ryu Jigong bertanya, "Bagaimana rasanya teknik Master Lightning, Tuan?" Alih-alih langsung menjawabnya, Ryu Jigong yang mengingat perawatannya berpikir, "Awalnya, itu sungguh menyakitkan. Tapi seiringnya waktu, rasa sakitku mereda dan aku mulai merasa segar." Dengan pikiran seperti itu, Ryu Jigong pun berkata, "Tubuhku terasa lebih baik. Terima kasih atas perawatannya yang hebat hari ini." Beobgon pun tersenyum membalas, "Terima kasih kembali. Senang rasanya bisa membantu Anda. Sebenarnya, ini pertama kalinya saya menggunakan teknik yang saya pelajari dari Mujin pada orang lain. Saya khawatir jika saya tak bisa mengaplikasikannya dengan benar." Mendengar perkataannya, Ryu Jigong yang merasa aneh pun berpikir, dia mempelajari teknik itu dari Mujin? Tunggu dulu, apa mereka bilang Hyun Guang sebelumnya? Hyun Guang. Sepertinya aku sering mendengar nama itu. Saat Ryu Jigong berpikir seperti itu, Grandmaster Hyun Guang sendiri yang baru menyelesaikan perawatannya tengah ngobrol dengan Mujin. Ho, melihatmu gelisah, pasti ada hal baru yang ingin kau coba." Mujin yang tak bisa menyembunyikannya pun berkata, Benar, saat kondisi kakek jauh lebih baik dari sebelumnya, kakek perlu mengerengkan otot-otot kakek lebih banyak lagi." Sembari menunjukkan energi dalamnya, Grandmaster Hyun Guang membalas, "Ya, Mujin, apa kau ingin mencoba hal yang berkaitan dengan perawatan yang menggunakan panas dan petir? Tubuhku jadi lebih sehat berkat itu. Sepertinya aku bisa melakukannya sendiri. Bagaimana menurutmu?" Tentu saja, apa yang ditunjukkannya membuat Mujin terkejut hingga berpikir, kakek menggunakan energi dalamnya untuk menciptakan energi alami dan memanifestasikannya di masing-masing tangannya. Bagaimana bisa? Dia sungguh master martial art yang luar biasa. Lalu, saat Mujin berpikir seperti itu, Nyonya Gahe yang juga merasa kagum dengan hal itu berkata, "Wah, Anda pasti orang yang sangat hebat ya?" Grandmaster Hyun Guang yang merasa tersanjung pun tertawa membalas, Ho, ini hanya trik kecil yang aku punya." Tentu saja, hal itu juga menarik perhatian Ryu Jigong yang membuatnya berbisik pada Beobgon di sampingnya. Apakah beliau ya orang yang bernama Hyun Guang itu?" Beobgon pun segera mengangguk mengiyakannya, yang membuat kecurigaan Ryu Jigong semakin terbukti hingga berpikir, teknik itu bukan hal yang mudah dilakukan bagi semua martial artist. Aku ingat orang itu sekarang, orang yang sendirian mengalahkan kultus demonik yang menyusup ke kuil Shaolin puluhan tahun yang silam. Martial artist yang paling berbakat, Shaolin Divine Monk, Hyun Guang. Sang legenda Hyun Guang, Shaolin Divine Monk. Semua orang di dunia ini pasti tahu dia. Tapi sampai aku berumur 40 tahun, apa yang terjadi setelah invasi kultus demonik tadi diceritakan pada orang lain. Yang aku tahu, Hyun Guang menjadi lumpuh dan kehilangan martial arts-nya. Jadi selama ini dia menyembuhkan diri dengan teknik Master Lightning. Oh, aku tak percaya ini. Siapa sangka aku diberikan kesempatan yang luar biasa. Hyun Guang bisa menggunakan energinya dengan mudah, meski dia diketahui telah kehilangan seluruh kekuatannya. Teknik Master Lightning yang aku alami dengan ibuku hari ini sangat efektif. Jadi teknik ini milik Mujin ya.
Aku yakin kemampuan bocah itu sungguh luar biasa. Ini adalah kesempatan emas. Beberapa jam kemudian, di saat hari beranjak malam, Nyonya Gahe dan Ryu Jiguang yang baru menyelesaikan perawatannya pun berpamitan dari sana. Hingga Mujin yang mengantarnya kembali mengingat momen manis di antara mereka yang membuatnya berpikir, ya, aku menikmati momen romansa para sepuh ini. Dengan pikiran seperti itu, Mujin pun berkata, jalannya akan segera semakin gelap. Lebih baik Anda bergegas pulang secepat mungkin. Ryu Jiguang yang tak bisa menahan rasa ingin tahunya pun menyampaikan, sebelum aku pamit, ada yang ingin aku sampaikan. Aku akan menemui besok pagi. Apa kau bisa membawaku ke aula administrasi? Mujin yang merasa aneh pun bertanya menimpali. Aula administrasi? Tentu saja bisa. Tapi, apa saya boleh tahu alasan Anda ke sana? Ryu Jiguang yang menampak begitu serius melanjutkan. Ada urusan yang perlu aku lakukan, jadi aku akan memberitahumu besok. Hal itu membutuhkanmu, jadi mohon kerjasamanya ya. Dengan begitu, meski Mujin penasaran apa yang Ryu Jiguang rencanakan, Mujin yang tak bisa menolaknya pun berkata, baiklah, saya akan menyampaikan kunjungan Anda setelah itu. Kemudian, setelah Master Hyun Guang memberikan izin untuk mengunjungi aula administrasi, Mujin pun menuntun pemimpin Heavenly Merchant ke aula administrasi keesokan harinya, sebuah tempat yang mengurus dan juga bertanggung jawab pada keuangan kuil Shaolin. Kini, di ruangan pemimpin aula administrasi, Mong Hyun Myung yang tak yakin dengan apa yang didengarnya tadi dari Ryu Jiguang bertanya, sepertinya saya salah dengar, bisakah Anda mengulanginya sekali lagi? Bersamaan dengan Mujin yang menuangkan teh untuknya, Ryu Jiguang pun berkata, sebenarnya aku punya proposal. Aku bertanya, apa Heavenly Merchant bisa membuka klinik dengan Mujin? Mendengar hal itu, Mong Hyun Myung yang tak bisa langsung menjawabnya pun hanya melirik ke arah donasi yang diberikannya sembari berpikir. Dia memberi kami 100 goldnya untuk perawatan ibunya. Bahkan dia juga menawarkan biaya makan untuk 1 tahun pada kuil Shaolin kami dengan begitu mudahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat Mong Hyun Myung berpikir seperti itu, Ryu Jiguang menatapnya menuturkan, sebenarnya saya menyesal tak bisa menurunkan jumlah yang lebih besar, mengingat metode pengobatan yang digunakan menunjukkan adanya peningkatan kesehatan pada penyakit yang tak bisa disembuhkan oleh dokter terkenal sekalipun. Tindakanku itu memang terbilang wajar. Mong Hyun Myung yang kurang mengerti maksudnya pun berkata, tetap saja topik sebelumnya tentang membuka klinik bersama Mujin. Apa Anda bisa menjelaskan lebih lanjut? Dengan wajah seriusnya, Ryu Jiguang pun menjelaskan, metode perawatan Mujin itu adalah hal yang baru dan tak pernah ada sebelumnya di benua ini. Tentu, ada banyak pasien di dunia ini seperti dengan masalah Hyun Guang atau ibuku yang tak bisa disembuhkan dengan perawatan biasa. Saya harap kita bisa membuka klinik dengan memanfaatkan skill Mujin untuk pasien seperti itu. Mendengar hal itu, Mong Hyun Myung yang punya pandangan tersendiri pun berkata, Shaolin terlibat dengan bisnis yang menggunakan skill para muridnya. Terlebih lagi, menilai dari besarnya biaya perawatan yang Anda berikan pada Mujin. Klinik yang Anda sebutkan tadi, Anda mungkin ingin membukanya di wilayah Dengfa. Sepertinya, itu klinik yang hanya diperuntukkan bagi orang kaya. Amitabha. Tentu saja, perkataan Mong Hyun Myung membuat Ryu Jiguang terdiam tegang, karena ia bisa mengerti ke mana arah tujuannya. Akan tetapi, bukan itu saja tujuan Ryu Jiguang di sana, di mana sebagai pemimpin salah satu dari 5 merchant terbaik, Ryu Jiguang memiliki jaringan yang luas. Terlepas dari status kekayaan mereka, penyakit yang datang seiring bertambahnya usia tak bisa dihindari. Jika metode perawatan Mujin diberikan kepada orang-orang seperti itu, akan ada keuntungan yang luar biasa. Itulah alasan sebagai seorang pengusaha. Akan tetapi, ada alasan lain juga yang terlalu cepat untuk diungkapkan di sana. Kemudian, setelah terdiam mempertimbangkan banyak hal di otaknya, Ryu Jiguang yang merasa jika sangat penting untuk membangun hubungan yang baik dengan mereka berkata, kenapa Anda berpikir bahwa itu hanya bisnis biasa? Bukankah setengah keuntungan klinik juga akan diterima Shaolin untuk membantu yang kekurangan? Video ini pun diakhiri dengan Mong Hyun Myung yang memegang teguh pendiriannya membalas, meski begitu, jika kami menghasilkan uang dengan hanya merawat yang kaya dan hanya menerima perawatan dengan gold atau silver, dunia pasti akan mengkritik kuil Shaolin.
Membangun kepercayaan membutuhkan waktu dan juga ketulusan yang luar biasa. Tetapi, satu kesalahpahaman bisa menghancurkan itu dengan sangat cepat.